Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asa Prima Desti Putri, semester 4, jurusan Fisika UIN Bandung. Di video kali ini saya akan mensimulasikan sebuah proyek yang berjudul pendeteksi gerak menggunakan sensor PIR, LED, dan buzzer yang diintegrasikan dengan LCD. Video ini ditujukan untuk memenuhi UTS mata kuliah praktikum elektronika lanjut. Yang pertama kali akan saya jelaskan adalah mengenai komponen yang digunakan pada proyek ini, yaitu yang pertama adalah sensor PIR. Sensor PIR ini merupakan sebuah sensor yang berbasiskan infrared atau passive infrared receiver. Sensor ini hanya merespon energi dari pancaran sinar inframerah pasif yang dimiliki oleh setiap objek atau benda yang terdeteksi olehnya, di mana objek atau benda yang terdeteksi olehnya ini harus memenuhi syarat, yaitu memiliki suhu di atas 0 mutlak atau di atas suhu lingkungannya, dan memiliki panjang gelombang antara 8 sampai 14 mikrometer. Biasanya yang terdeteksi itu adalah tubuh manusia, karena tubuh manusia biasanya memiliki suhu tubuh atau memiliki suhu rata-rata 32 derajat Celcius dan memiliki panjang gelombang 9 sampai 10 mikrometer. Apabila objeknya itu suhu tubuh manusia, maka suhu tubuh manusia tersebut berbeda dari suhu lingkungannya atau di atas mutlaknya, sehingga menyebabkan material pyroelektrik bereaksi menghasilkan arus listrik karena adanya energi panas yang dibawa oleh sinar infrared pasif tersebut. Kemudian untuk jarak antara objek dengan sensor P adalah antara 30 cm sampai 10 meter. Yang selanjutnya adalah buzzer. Buzzer yang digunakan adalah suatu piezoelectric buzzer, di mana buzzer ini memiliki cara kerja, yaitu memiliki cara kerja agar menghasilkan suara atau bunyinya adalah dengan mengubah tegangan listrik yang diberikan ke bahan piezoelektrik tersebut menjadi gerakan mekanis, di mana gerakan tersebut kemudian diubah menjadi suara atau bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia dengan menggunakan diafragma dan resonator. Kemudian ada potensiometer. Potensiometer ini berfungsi untuk menghasilkan nilai resistansi yang nilainya dapat disesuaikan dengan berbagai macam alat elektronik atau proyek yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian ada LCD atau Liquid Crystal Display, di mana cara kerjanya berkaitan dengan refleksi atau perubahan arah sinar. Ketika kan LCD ini memiliki backlight berwarna putih dan akan memberikan pencahayaan pada cairan kristal yang kemudian disaring dan direfleksikan sesuai dengan sudut yang diinginkan, sehingga menghasilkan warna sesuai dengan yang dikehendaki. Ketika kita ingin mengubah atau cara mengubah sudut refleksinya tergantung pada seberapa besar aliran listrik yang diterima. Jika ingin menghasilkan warna putih, maka kristal cair akan dibuka selebar-lebarnya sehingga cahaya bisa masuk. Dan sebaliknya, apabila ingin menampilkan warna hitam, maka kristal cair harus ditutup serapat-rapatnya sehingga tidak ada cahaya yang masuk. Kemudian ada LED atau light emit dioda. Karena LED ini merupakan sebuah semikonduktor, maka cara kerjanya adalah LED ini harus dialiri tegangan maju, yaitu dari anoda menuju katoda, sehingga kelebihan elektron pada negatif tipe akan berpindah ke wilayah yang memiliki lubang yang lebih banyak, yaitu pada wilayah bermuatan positif atau positif tipe. Sehingga saat elektron berjumpa dengan hole akan melepaskan proton dan memancarkan cahaya monokromatik atau satu warna. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini. Di sini ada include liquid crystal, yaitu kita memasukkan atau mengundang LCD pada project ini. Kemudian ada perintah in atau integer, yaitu perintah untuk menyesuaikan pin. Kita bebas mau memasangkan pin LED pada pin 11, pin PIR pada 8, dan seterusnya. Kemudian ini ada PIR state low, artinya adalah kondisi PIR-nya itu adalah low. Kemudian in false sampai dengan 0 ini adalah status pin yang terbaca. Ini liquid crystal 2345667 adalah pin yang dihubungkan dengan Arduino. Kemudian ada voice setup. Voice setup itu adalah di mana data-data yang berada di dalam kurung kurawal sampai penutupan kurung kurawal dibaca satu kali atau diukur satu kali oleh Arduino. Seperti pin mode LED pin, output, input, output, di mana output itu adalah untuk memerintahkan, sedangkan input itu adalah untuk membaca data. Kemudian serial begin 9600, yaitu kecepatan akses data antara komputer dengan Arduino. Kemudian ada LCD begin 16,2. Artinya, LCD begin ini adalah digunakan sebagai
inisialisasi interface ke LCD dan mendefinisikan ukuran kolom dan baris di mana kolomnya itu adalah berjumlah 16 dan barisnya itu 2. Pemanggilan begin ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memanggil instruksi lain dalam library seperti instruksi print, clear, set cursor. LCD print peer motion artinya adalah menampilkan teks peer motion pada LCD. Kemudian kita clear lagi, dibersihkan lagi LCD-nya. Di set kursor adalah artinya kita men-set kursor awal LCD. Kemudian kita menampilkan processing data pada text processing data pada LCD. Play tune ini berkaitan dengan buzzer. Jadi ketika buzzer pertama ketika sensor peer ini sedang memproses atau pada LCD tampil proses, maka buzzer pun akan menyala dengan durasi 300 milisekon dan dengan frekuensi sebesar 300 Hz dan delay 150 milisekon atau ditunda waktunya hingga ditunda selama 1,5 detik 1,5 detik 150 milisekon ke program selanjutnya. Kemudian ini setelah itu playtune-nya buzzernya tidak menyala karena durasinya 0 dengan frekuensinya juga 0. Ini clear, kita bersihkan lagi, kita set lagi. Nah, kemudian ini kita di set lagi nih di kolom 3 baris 0 itu waiting for, kita menunggu adanya gerakan. Kemudian terbacalah gerakan muncul pada LCD ditampilkan di baris 1. Kemudian void loop. Void loop itu adalah void setup yang diukur berulang-ulang kali. Artinya data yang terdapat pada kurung kurawal ini dapat diukur berulang-ulang kali. Yang pertama adalah file digital read, adalah untuk membaca status atau inputan dari pin peer. Kemudian ini ada apabila untuk mengecek apakah kondisi peer ini tinggi atau tidak inputannya. Kemudian digital word LED pin, sehingga ada artinya diberikan tegangan pada pin LED sebesar 5 volt sehingga LED akan menyala. Kemudian ini tadi di awal kita mengetahui kalau in peer state-nya itu sama dengan low, sehingga we have just turn on, artinya ada komen bahwa kita akan diaktifkan peer-nya itu. Kemudian serial print load, artinya kita mencetak motion detect pada serial monitor, tidak menampilkan terlebih dahulu, barulah di bawahnya kita menampilkan LCD clear dulu, dibersihkan, kita set kursornya, kemudian ditampilkanlah motion detect, artinya ada gerakan terdeteksi pada yang ditulis pada kolom 0 dan baris 1. Nah, pada saat adanya gerakan terdeteksi, ada buzzer pun menyala dengan durasi 3000 milisekon dan dengan frekuensi 300 Hz. Delay-nya pun 3000 milisekon. Jadi ketika bacaan motion detect selama 3000 milisekon, buzzer pun akan menyala selama 3000 milisekon dan LED pun akan menyala selama 3000 milisekon. Kemudian di sini ada else digital word LED pin, yaitu perintah di mana ini tuh untuk mengetahui gitu menjalankan kode yang ada di dalam kurung kerawal tersebut, jika benar dan tidak ada salah maka akan diperiksa pada kondisi else if, dan jika kondisinya salah maka akan dijalankan pada kondisi else. Ini digital pin low, maka akan diberikan tegangan sebesar 0 volt pada pin LED dan LED akan mati. Ini scroll screen saver, artinya kita tuh sedang men-scroll dari screen-nya tapi komennya itu display no motion, tidak ada gerakan. Kemudian ini jika peer state-nya sama dengan high, maka kita kan tadi kan low kan yang nyalanya itu. Nah, ini berarti off. Kemudian yang tercetaknya itu adalah motion end, artinya gerakan berakhir. Nah, baru kita balik lagi ke awal. Peer state-nya itu kan sama dengan low posisi awalnya. Kemudian di sini ada komen. Komennya itu adalah tadi sudah disebutkan oleh saya. Durasinya itu dalam milisekon dan frekuensinya dalam hertz. Di sini ada void playtune, artinya ini untuk masukkan buzzer semua ini. Ini adalah rumus-rumus untuk buzzer seperti durasinya bisa dikali 1000, periodenya 1 dibagi frekuensi dikali 1000. Long elapsed time adalah waktunya lama berlalu, di mana waktunya lama berlalu lebih kecil dari durasi sehingga pin 13 diberi high atau speaker menjadi nyala karena diberi tegangan 5 volt. Kemudian ada periodenya. Kemudian ini ada masukan untuk scroll screen saver, di mana kita membersihkan dulu LCD, di set dulu yaitu di kolom 15 baris 0 kita menampilkan tidak ada pergerakan, kemudian di baris keduanya kita menampilkan waiting, atau ada komen untuk balik lagi ke tengah. Kemudian ini ada perintah for in potential counter.
Ini adalah sebuah perintah for in position counter sama dengan 0, position counter lebih kecil dari 22, dan position counter plus. Ini digunakan apabila ingin melakukan pengulangan kode di dalam kurung kurawal di atas dengan beberapa kali dengan mengganti pagar pengulangan dengan jumlah pengulangan yang diinginkan, melakukan perhitungan ke atas dengan plus tadi. Ini tadi 22, kan kita ingin kurang dari 22 pengurangannya. Kemudian ada perintah scroll one position left, yaitu komennya itu adalah dengan men-scroll satu kali ke arah kiri. Kemudian ada LCD scroll display left, wait a bit, ini hanya komen saja delay 150, dimana kita yang LCD scroll display left ini adalah scroll content display satu space dari kiri. Kemudian ini tundaan saat 150 milisekund setara dengan 1,5 detik ya. 150 sekund, maaf. Sekarang kita akan memulai dari simulasinya. Bismillahirrahmanirrahim. yang terbacanya ini kan masih no motion ya, masih waiting, artinya tidak ada pergerakan yang terbaca. Kita coba atur dari ininya speed sensornya. Adanya gerakan terbaca di mana LED menyala, motion detect, buzzer menyala, dan serial monitor pun motion detect. Tadi itu kita mengaturnya adalah delay-nya itu selama 3000 milisekund. Kemudian nih, setelah no motion waiting tampil pada LCD, maka di serial monitor pun motion end, artinya gerakan berakhir. Kita bisa mencoba lagi ya beberapa kali. Ini gerakan terbaca. LED menyala, buzzer menyala, serial monitor motion detect. Jadi apabila aplikasi dari project ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nah ini cukup lama ya. Nah, jadi apabila project ini tuh dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk antisipasi adanya maling, misalnya kita bisa menyimpan sensor PIR ini di depan pintu rumah kita ketika ada orang yang menurut kita tidak dikenal, atau jam-jam yang tidak harus jadi dikunjungi oleh orang lain, maka kita bisa menggunakannya sebagai antisipasi maling. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan perihal analisis saya pada project ini atau kesimpulannya lah ya dari project ini. Karena sensor PIR ini adalah sensor digunakan mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu benda yang bersifat pasif, yang berarti sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah namun menerima pancaran sinar inframerah dari suatu objek, dan buzzer ini digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi sebuah getaran suara, di mana kolaborasi antara buzzer, sensor PIR, dan LED juga LCD ini sangat sinkron. Ketika sensor PIR membaca atau menerima sebuah pancaran sinar infrared, maka akan ditampilkan pada LCD adanya sebuah gerakan, kemudian dibarengi dengan LED yang menyala dan buzzer yang menyala. Tentulah sensor PIR ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi pergerakan suatu objek atau pergerakan suatu orang, yang dapat juga diaplikasikan pada sensor anti maling. Kemudian buzzer juga dapat diaplikasikan sangat berguna atau dapat membantu adanya pendeteksian. Jadi tidak hanya muncul di LCD saja, tapi ada bunyi lain yang membuat lebih peka gitu terhadap adanya sesuatu yang terdeteksi ini. Kan tadi juga LCD yang telah diinputkan pada program, LED juga. Jadi ya misalnya gini, kita tidak selalu melihat LCD, tapi kita mendengar suara buzzer. Kemudian kita juga bisa melihat LED yang menyala itu. Jadi menurut saya kolaborasi antara LED, buzzer, LCD dengan sensor PIR merupakan suatu proyek yang sangat bagus. Sebenarnya banyak proyek-proyek seperti ini yang tidak dilengkapi dengan buzzer, tapi hanya dilengkapi sensor PIR dengan LED saja,
atau sensor P dengan LCD, atau sensor P dengan buzzer saja. Banyak sih, namun di sini saya mengkolaborasikan semuanya, yaitu LED, LCD, buzzer. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya di sini masih belajar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di sini akan menampilkan video tambahan untuk khusus hanya untuk menggerakkan simulasinya saja ya. Di sini no motion, tidak ada gerakan yang terbaca, dan kita menunggu adanya gerakan yang terbaca dengan mengatur. Barusan sudah terlihat ya adanya LED yang menyala, buzzer yang menyala. Kita coba lagi. Kita banyak coba saja untuk membuktikan proyek ini berhasil, kemudian dapat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari.